Oke, kita mulai. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Sore, Suara Pak. saya jelas? Jelas. Share screen yang sudah saya berikan sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai pertemuan sesi ke-10. Sebelum kita mulai perkuliahan, ada yang mau ditanyakan dulu terkait hal apapun? Karena banyak sekali yang bertanya tadi di WA. Bapak mau tanya tugas sesi 9? Kenapa tugas sesi 9? Kan buat manajemen, kan itu tugasnya yang kelompok ya, Pak. Kalau buat manajemen itu wajib atau sunah ngerjainnya? Kalau kelompok wajib. Jadi saya bentar. Ini dulu ininya ya. Jadi sesi 9 tuh ini ya tugasnya yang kemarin ya, bukan itu tuh untuk tugas. Nah, sebenarnya untuk sesi 9 tuh yang ini. Tapi belum saya share di Adlink, nanti saya share di Adlink karena kemarin saya kurang enak badan, jadi belum saya share di Adlink. Jadi untuk tugas sesi 9 yang ini ya, yang sebetulnya ya. Nah, yang ini. Jadi kalian diminta untuk menjelaskan apa itu CAPM, seperti yang kita sudah bahas minggu kemarin, lalu jelaskan berbagai hal yang penting di dalam diversifikasi bisnis, terus juga jelaskan hal yang penting terhadap pada analisis sensitivitas, gitu. Itu tugas 9. Nanti saya beri perpanjangan waktu untuk tugas sesi 9 di Adlink. Nah, untuk yang apa namanya? Sesi 10 tuh yang ini. Nah, ini baru tugas kelompok, tapi belum kita bahas materinya. Materinya akan kita bahas pada hari ini, sebentar lagi. Jadi tugasnya ini adalah tugas kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, dikarenakan kita kelas online, ya kan harusnya presentasi kan. Nah, jadi satu kelompok 4 orang, ya, tugasnya adalah untuk membuat presentasi menggunakan PowerPoint ataupun Canva ataupun apapun itu ya, terserah. Nah, membahas tentang nanti pendanaan perusahaan dan efisiensi pasar modal. Nah, ini kan materinya belum kita bahas kan. Nah, nanti sebentar lagi kita bahas. Kemudian lakukan analisis terhadap kedua artikel tersebut. Nah, kalian kan disuruh mencari masing-masing satu artikel, ya kan? Yang pertama artikel tentang pendanaan perusahaan, lalu artikel tentang efisiensi pasar modal yang berasal dari jurnal, ya kan? Jadi masing-masing satu. Nah, nanti kan ada 2 artikel. Nah, kemudian kedua artikel tersebut kalian presentasikan dengan menggunakan Zoom, atau kalian rekam lah sendiri ya, atau kalian menggunakan atau buat video lah ya, jangan direkam, buat video presentasi tentang artikel atau jurnal yang akan kalian bahas dalam sesi ke-10 ini gitu ya. Nah, nanti seperti biasa di-upload ke YouTube, kemudian linknya bagikan ke saya gitu ya. Nah, karena saya belum selesai, mungkin baru 70% ya saya menilai tugas Adlink. Mungkin ada kelas yang sudah saya nilai semua sampai UTS, ada yang belum. Nah, yang sudah saya nilai sampai UTS, kemarin ada yang komplain, Pak, kenapa nilainya 0? Padahal saya ini presentasi. Nah, karena saya 0 kan, yang pertama,
kalian mengirimnya menggunakan Google Drive. Siapapun mahasiswa yang mengirimkan tugas dengan Google Drive, saya nolkan. Yang pertama, Google Drive bisa diedit kapanpun dan dimanapun, tidak terbatas dengan waktu. Yang kedua, terkadang saya butuh akses untuk mengakses Google Drive kalian. Jadi saya butuh kode akses terkadang gitu ya. Jadi saya tidak bisa melihat tugas kalian. Nah, maka dari itu setelah UTS ini siapapun, terutama yang akuntansi ya, yang menggunakan Google Drive, saya nolkan gitu ya. Kemudian ada juga di antara kalian yang mengunggah link video yang bukan presentasi kalian gitu. Jadi video dari YouTube, linknya di apa namanya, di copy paste, dikirimkan ke Adlink. Mungkin mahasiswanya mengira tidak saya lihat ya. Pas saya lihat kok ini presentasi, bukan presentasi, malah video tidak jelas yang ada di YouTube gitu ya. Tapi linknya di share di Adlink gitu ya. Nah itu saya nolkan juga gitu ya. Beruntung yang dinolkan hanya tugas itu aja gitu ya. Tidak semua tugas atau tidak nilai mata kuliah yang saya nolkan gitu ya. Saya masih beri maaf lah. Tapi jika terulang lagi, saya tidak segan-segan tidak meluluskan gitu ya. Karena kalian main-main dengan saya kalau kayak gitu. Nah, kalau kalian main-main dengan saya juga bisa main-main dengan nilai kalian gitu ya. Jadi tugas pasti saya lihat secara seksama satu persatu walaupun kelas yang saya ampu tuh banyak gitu ya. Tapi saya butuh waktu gitu ya untuk menilai semuanya. Nah, jadi baru 70% yang bisa saya nilai sampai UTS kemarin gitu ya. Sisanya 30% lagi belum. Nah, di antara kalian yang sudah saya nilai dan saya nolkan, saya hanya beri peringatan itu saja ya. Nah, jadi tugasnya adalah buat video recording ya mengenai pembahasan materi yang akan kita bahas di sesi ke-10. Nah, yang di sesi ke-9 tugasnya itu bukan kelompok ya, tapi masih individu yang sudah kita bahas tadi. Mungkin saya salah ini ya, saya salah upload gitu ya. Jelas ya mengenai tugas? Ada lagi yang tanyakan? Pak, untuk pembagian kelompoknya itu masing-masing. Bebas. Kalian udah gede ini kan. Gak usah sama saya lah kalau tugas kelompok ininya. Baik, Pak. Eh, Makasih. buat tanya. Ada lagi yang tanyakan? Bapak kalau sesi 9 itu wajib atau sunnah? Sunnah kalau yang manajemen. Tapi kalau Nah, untuk yang oke, Pak. akuntansi wajib. Tapi yang Sunah kelompok, tapi, Pak, sunah tapi ya gak mempengaruhi nilai kan kalau gak ngerjain, Pak? enggak. Yang penting yang wajibnya dikerjakan. Tapi kalau dikerjakan bisa nambah nilai. Kalau nggak dikerjakan nggak mengurangi nilai, itu saja. Oh ya, baik, Pak. Makasih. Mm-mm. Pak, izin bertanya, untuk Mm-mm. jurnalnya itu kita cuma hanya boleh satu judul, kan ini tentang pendanaan perusahaan. Tapi biasanya Mm-mm. kalau jurnal itu kan judulnya lebih luas ya, Pak. Itu Mm-mm. gimana kalau misalnya kita nggak nemu jurnal yang memang ngebahas tentang pendanaan perusahaan aja? Pendanaan perusahaan tuh banyak jurnal pendanaan perusahaan, efisiensi pasar tuh ratusan, malah ribuan bisa jadi. Sebetulnya banyak ya. Jadi misalnya sumber pendanaan jangka panjang pada perusahaan Unilever, analisis pendanaan apa gitu. Biasanya banyak gitu. Nah, kalau mustahil kalau kalian tidak nemu. Ya, makanya dari itu kalian harus seksama mencarinya gitu ya. Dengan apa ya? Dengan serius gitu ya. Jangan hanya kalian mencarinya di Google gitu ya, di search paling atas terus di scroll ke bawah nggak ada gitu ya. Nggak kayak gitu ya. Kalian coba cari misalnya di Google Scholar, di Elsevier, lebih bagus lagi jurnalnya yang skalanya internasional atau yang bereputasi gitu ya, bukan yang jurnal asal-asalan. Itu malah bisa kalian bisa mendapatkan nilai lebih jika kalian jurnalnya itu terindeks Scopus misalnya atau tersinta 2 minimal, ataupun misalnya yang terakreditasi internasional misalnya. Nah, kalau yang jurnalnya biasa atau misalnya yang
yang tidak terindeks, yang tidak terakreditasi, ya nilainya juga biasa gitu ya. Saya pastikan pasti ada gitu, ratusan malah ribuan gitu ya. Tidak mungkin nggak ada. Gitu. Nah kalau misalnya nggak ada, mungkin kalian mencarinya kurang teliti atau kurang tekun gitu ya. Maka dari itu, mulai dari sekarang kalian belajar mencari jurnal yang bagus gitu ya. Saya kan sudah semester 3 nih. Semester 4, semester 5 tuh kalian sudah belajar metodologi penelitian gitu ya. Dan di sana pasti kalian sudah harus buat proposal penelitian malah. Karena itu sekarang kalian belajar mencari jurnal yang bagus. Gitu ya. Ada yang tanyakan lagi? Sepertinya sudah, Pak. Udah ya. Oke, berarti kita mulai ya. Untuk UTS kemarin yang MN23E, MN22E sudah saya berikan kesempatan untuk perbaikan, walaupun yang hadir hanya 13 orang, tidak masalah. Dan yang sisanya yang tidak mengikuti, karena saya sudah memberikan kesempatan, di akhir perkuliahan, saya tidak menerima komplainan mengenai nilai. Oke? Dan mohon maaf jika misalnya ada di antara kalian di akhir perkuliahan nilainya kurang maksimal, terus misalnya komplain ke saya, tidak saya respon, gitu ya. Khusus untuk manajemen ya. Karena memang sudah saya beri kesempatan juga, gitu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita mulai. Kemarin kan kita membahas tentang metode-metode apa sih yang bisa kita pelajari di dalam mengukur risiko di dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, pengukuran risikonya sudah selesai ya di dalam pengambilan keputusan investasi. Kita sekarang masuk ke chapter terbaru tentang pendanaan perusahaan dan efisiensi pasar modal. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kemarin kan di sebelum UTS, di sesi keempat atau sesi ketiga ya, saya lupa, kita sudah membahas tentang pendanaan perusahaan jangka pendek. Iya kan? Nah, sekarang kita akan membahas tentang pendanaan perusahaan jangka panjangnya ya. Sebelum UTS kita membahas pendanaan perusahaan jangka pendek. Sekarang setelah UTS kita lebih luas lagi mempelajari pendanaan perusahaan jangka panjang. Ditambah dengan efisiensi pasar modal. Nah, dari mana sih pendanaan perusahaan jangka panjang ini didapat? Didapat di dalam pasar modal. Saya ingin tanya dulu, pasar modal itu apa sih? Kita kan sebelum UTS sudah bahas berbagai macam pasar keuangan. Di antaranya ada ada pasar forex, valuta asing, ada pasar modal, ada pasar berjangka. Nah, sekarang kita membahas tentang pasar modal. Apa tuh pasar modal? Ada yang tahu pasar modal apa? Instrumen keuangan jangka panjang. Pasar modal adalah pasar di mana tempat Mengumpulkan investor, Pak. di mana tempat mendapatkan Investor dana.
Mendapatkan pendanaan perusahaan jangka panjang. Nah, apa saja yang dijual di dalam di pasar modal ini? Instrumen keuangan apa saja yang dijual? Contohnya apa? Bisa saham, Saham, utang, Utang, obligasi, obligasi, apalagi reksadana. reksadana, ya kan? Ya kan? Pasar modal Ya, adalah mana tempat mendapatkan pendanaan perusahaan jangka panjang. Contohnya adalah saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Banyak ya. Nah, kita di sini di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana perusahaan mendapatkan pendanaan jangka panjang dengan cara menerbitkan saham. Saham itu apa sih? Saham itu apa? Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah surat perusahaan. Berharga. surat berharga bukti kepemilikan Sebuah perusahaan. suatu perusahaan, ya kan? Oke, kita lanjut. Apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Nah, kita akan membahas tentang keputusan pendanaan, khususnya jangka panjang, dan mengukurnya dengan net present value atau NPV. Sebelum UTS, kita sudah membahas apa itu net present value. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa sih net present value itu? Kalau kalian masih bingung apa itu net present value, mungkin kita nggak bisa lanjut. Kalian nih. Kenapa? Selisih antara pengeluaran dan pemasukan. Lebih tepatnya apa lagi? Net present value apa atau NPV? Nilai bersih. Net present value adalah nilai sekarang dibandingkan dengan nilai yang akan datang. Kan waktu itu kita bahas kalau beli beli tanah sekarang ya kan seharga 50 juta gitu ya. Pasti kan tiap tahun tanah tersebut akan mengalami kenaikan kan, bisa 10%, 15% per tahun. Nah, terus kemudian tanah tersebut tahun depan ada yang menjanjikan membeli 60 juta. Ya kan? Sedangkan tahun ini harganya 50 juta. Apakah investasi membeli tanah tadi selama 1 tahun, jika kita menjualnya tahun depan seharga 60 juta itu, sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Ya kan? Bisa saja tahun depan harga tanahnya itu naik misalnya 20%. Jadi tahun depan tuh harga tanahnya bukan 50 juta, tapi 65 juta misalnya. Nah, 65 juta ini ada perusahaan misalnya yang mau membeli tanahnya 60 juta. Ya kan? Walaupun secara nominal kita mengalami keuntungan 10 juta dari harga beli yang kita lakukan tahun ini, ya kan kita belinya 50, kita jual 60. Secara selisih kan kita masih untung 10 juta kan? Akan tetapi secara net present value, dikarenakan nilai tahun depan tanah tersebut adalah 65 juta, maka pembeli yang ingin membeli tanah tersebut 60 juta dan kita menjualnya seharga 60 juta, berarti investasi yang kita lakukan itu salah. Karena kalau kita ingin membeli tanah itu lagi tahun depan,
harganya nggak segitu, gitu yang dinamakan net present value, gitu ya. Bukan selisih. Kalau selisih itu di dalam saham namanya capital gain, bukan net present value, gitu ya. Kemudian kita akan membahas tentang pasar modal yang efisien. Nah, nanti kita bahas ada apa aja sih pasar modal efisien itu, dan kenapa pasar modal bisa efisien, gitu ya. Dan ada 3 bentuk teori pasar modal yang efisien. Nah, nanti kita akan membahas tentang teori Fama pada tahun 1970. Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi tentang keputusan pendanaan dan net present value, ada yang ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita flashback lagi. Apa sih yang disebut dengan net present value di dalam keputusan pendanaan, khususnya jangka panjang? Kalau sebelum Nilai UTS kan ya. sekarang. Ya kan? Oke, keputusan pendanaan dilakukan dalam pasar modal yang umumnya sangat kompetitif. Informasi terbuka luas bagi semua pemodal, dan pemodal individual tidak bisa mempengaruhi harga. Ya. Apakah perusahaan dapat memperoleh pendanaan yang memberikan NPV positif? Ya kan? Kan sebelum UTS kalau NPV-nya negatif berarti investasi tersebut jangan dilakukan, ya kan? Atau keputusan pendanaan tersebut jangan dilakukan. Kalau NPV-nya positif, baru keputusan pendanaan tersebut dilakukan. Nah, sejauh pendanaan tersebut ternyata disubsidi, jenis pendanaan ini kadang-kadang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong sektor atau usaha tertentu. Nah, terkadang pemerintah juga memberikan subsidi kepada sektor-sektor perusahaan tertentu untuk menstimulus atau memberi bantuan secara fiskal kepada perusahaan tersebut agar bisa memproduksi barangnya dengan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Subsidi itu apa sih? Kalau saya ingin tahu pemahaman kalian tentang subsidi itu apa? Halo? Subsidi itu apa sih? Bantuan uang. Bantuan uang. Secara konseptual, apa sih yang disebut subsidi? Dan contohnya apa deh? Nggak usah konsepnya. Contoh dari subsidi apa? Kalian di sini ada yang KIP? Mahasiswa KIP ada? Atau mahasiswa beasiswa ada? Atau reguler semua? Beasiswa, Pak. Nah, kalau ada yang beasiswa, berarti kan kalian dibantu kan oleh pemerintah di dalam, oh iya, satu lagi ya, untuk mahasiswa beasiswa, waktu itu, ini intermezzo dulu, mohon maaf sebentar, ada saya, mahasiswa beasiswa yang IPK-nya, IPK-nya kurang maksimal gitu ya, atau rendah, terus mata kuliah dan mengikuti mata kuliah yang saya ajar ternyata nilainya juga kurang maksimal, dan meminta apa istilahnya kebijaksanaan untuk menaikkan nilainya yang tadinya D menjadi B supaya bisa mempertahankan IPK dan supaya masih bisa mendapatkan beasiswa. Saya tekankan sekali lagi, mahasiswa beasiswa harus menjadi contoh bagi mahasiswa reguler dalam perkuliahan ya. Jadi kalau saya pribadi ya jujur, mau kalian beasiswa atau reguler, tidak ada perbaikan nilai akhir gitu ya. Mau kalian beasiswa atau tidak, kalau nilai akhir kalian misalnya segitu ya segitu gitu. Saya tidak memberi kompensasi
atau memberi keringanan kepada mahasiswa beasiswa dan nilainya kurang maksimal gitu ya. Kalau misalnya beasiswanya dicabut, ya bukan salah saya gitu ya. Karena kalian sendiri yang tidak maksimal di dalam proses perkuliahan atau pembelajaran gitu ya. Oke, balik lagi ke materi. Misalnya kalian mendapat beasiswa KIP gitu ya. Ada yang beasiswa full, ada yang beasiswa 50%, ya kan? Ada yang beasiswanya sebagian, tidak full misalnya. Nah, itu kan bentuk subsidi dari pemerintah untuk supaya kalian bisa berkuliah gitu ya. Atau contohnya perusahaan BBM misalnya, bahan bakar minyak, bensin. Presiden memberikan subsidi BBM kepada masyarakat supaya bisa membeli bahan bakar bensin dengan harga yang terjangkau misalnya. Atau yang terbaru sekarang, pemerintah memberi subsidi bagi kendaraan-kendaraan listrik misalnya. Sekarang kendaraan listrik, contohnya mobil listrik, motor listrik, bebas pajak atau pajaknya adalah 0%. Jadi kalau kalian beli motor listrik atau mobil listrik karena tidak dikenakan pajak, sekarang pajak PPN ya, terutama pajak pertambahan nilai, sekarang kalian membeli mobil atau motor listrik itu dengan harga yang misalnya lebih terjangkau, gitu ya, karena pemerintah tidak tidak membebankan pajak pada perusahaan yang memproduksi mobil atau kendaraan listrik, gitu ya, supaya banyak perusahaan yang mau memproduksi kendaraan listrik, gitu ya. Salah satu tujuan subsidi adalah seperti itu. Nah, kemudian kita langsung ke contoh soal di sini. Apabila perusahaan hanya membayar 409 juta per tahun, ya kan, selama 3 tahun, maka present value pembayaran tersebut apabila dipergunakan R itu apa sih di dalam net present value? Sebelum UTS kan kita belajar tentang net present value. R itu apa sih di dalam net present value? R adalah tingkat suku bunga. Misalnya 18%. Nah, bagaimana kita mengetahui net present value 3 tahun ke depan? Ini kan 3 tahun ke depan apa sih gitu ya. Di sini contoh sigma pangkat 3 T sama dengan 1, 409 dibagi 1 plus 0,18. Nah, T ini di sini apa sih? T di sini kan adalah tahun kan? Tahunnya di sini ada berapa? 3. Berarti di sini adalah pangkat 3 T-nya. Kalian masih ingat rumus net present value kan? Nah, di sini T-nya diganti dengan 3. Bagaimana hasilnya bisa 900 juta? Kalau misalnya ada yang bisa menjelaskan ke saya dari mana 900 juta ini, saya langsung berikan nilai namanya, saya catat, dan tidak usah mengikuti perkuliahan saya lagi, dan di nilai akhir perkuliahan nanti saya kasih A. Siapa saja yang bisa menerangkan ke saya dari mana 900 juta ini, saya akan berikan nilai A secara cuma-cuma. Walaupun nilai UTS UAS-nya jelek, misalnya D atau E sekalipun, saya akan kasih nilai A di akhir perkuliahan nanti. Ada yang tahu? Dari mana cara perhitungan 900 juta ini? Ini kan udah kita bahas sebelum UTS kemarin kan? Karena memang yang ikut perkuliahan sekarang sedikit, ya kan?
Jadi apa namanya, yang berhasil jawab saya kasih nilai A cuma-cuma. Mau nggak nilai A cuma-cuma? Kalau nggak, saya bahas sendiri ini. Ada yang bisa nggak? Dari mana 900 juta ini? Berarti kalian kemarin, oh iya, di UTS-nya kita tidak, di SI-nya kita hanya mengerjakan tentang analisis risiko dan analisis laporan keuangan, ya. Tidak ke, padahal di latihan soal yang saya berikan di sesi ke-7, kalian kan diminta mengerjakan soal sampai 5 soal kan. Di situ ada bagaimana cara menghitung net present value atau NPV. Oke, kalau tidak tahu, di sini 409 juta, di sini kan ada sigma pangkat 3. Berarti penyelesaiannya adalah 409 dibagi 1 ditambah 0,18 pangkat 3 ditambah 409, di sini bukan pangkat 3 ya, pangkat 1 dibagi 1 ditambah 0,18 pangkat 2 ditambah 409 dibagi 1 ditambah 0,18 pangkat 3, dikarenakan ada 3 tahun. Kalau ada 4 tahun, di sini ditambah lagi 409 dibagi 1 ditambah 0,18 pangkat 4. Dikarenakan di sini sampai 3 tahun, jadi kita menghitungnya sampai tahun ketiga saja. Nah, dari mana 0,18 itu? 0,18 itu adalah R. Ini ya. Akan tetapi didesimalkan, yang tadinya bentuknya persentase, didesimalkan menjadi 0,18. Nah, di sini baru 1 ditambah 0,18 pangkat 1. Berarti kan hasilnya adalah 1,18. Berarti 409 dibagi 1,18. Hasilnya berapa nih yang ini? 409 dibagi 1,18. Hasilnya berapa? Coba. 346,61. 346,61. 61. Atau 3,46 aja ya. Kemudian 1,18 pangkat 2. Hasilnya berapa? Pangkatkan dulu ya. Perkalian itu dihitung terlebih dahulu. Nah, yang tadi kan pangkat 1. Di sini 1,18 pangkat 2. Berarti 1,18 dikali 1,18. Hasilnya berapa? 1,39. 1,39. Ya kan? 1,39, 409 dibagi 1,39. Hasilnya berapa? 294,24. 294,24. Atau 0,2 aja ya. Nah, yang terakhir di sini 1,18 dikali 1,18 dikali 1,18 karena pangkat 3. Hasilnya berapa? Nah, yang ini dikalikan dulu pangkat 3 nih. 1,18-nya dah dikalikan 3 kali. Berapa hasilnya? 1,64. 1,6 4. berapa? 4. 409 dibagi 1,64 berapa? 249,39. 249,39 atau 0,4 aja ya. Coba totalkan berapa ini? 346,6
ditambah 294,2 ditambah 249,4. Hasilnya berapa? Ini 2, bawah 1, 890,2. 890,2. 90,2. Nah, berarti yang ini salah nih. Bukan 900 juta. 890,2. Ya. Kemudian 1000 juta ini dari mana? 1000 juta ini dari soal diibaratkan atau diasumsikan bahwa penerimaan perusahaan adalah 1000 juta atau 1 miliar misalnya. Nah, di sini dengan demikian NPV pendanaan tersebut adalah 1000 dikurangi 890,2 juta. Hasilnya berapa? 100. Misalnya 2-nya nggak usah diikutkan. Misalnya di sini adalah 110 10 juta. juta. Gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu nggak? Terkait dengan bagaimana menghitung net present value di dalam keputusan pendanaan jangka panjangnya. Ya. Oke. Jika tidak ada, kita langsung saja ke bagaimana menentukan pasar modal yang efisien. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan pasar modal yang efisien. Pasar modal yang umumnya sangat kompetitif, informasi terbuka luas bagi semua pemodal, dan pemodal individual tidak bisa mempengaruhi harga. Ini yang disebut pasar modal yang sifatnya lemah. Jadi, kenapa bisa disebut lemah? Dikarenakan pasar kebalik. Dan ini kuat karena sifatnya yang kompetitif. Ya. Kenapa kompetitif? Karena pemodal atau investor tidak bisa mempengaruhi harga saham tersebut. Ya, jadi tergantung pasar, tergantung supply and demand-nya. Kemudian, informasi terbuka luas bagi semua pemodal. Nah, sekarang kan zaman internet kan. Jadi semua investor pada zaman ini bisa tahu gitu ya, bagaimana fundamental perusahaan tersebut, saham tersebut, bagaimana technical history saham tersebut 5 tahun ke belakang, trennya seperti apa, ya kan? Itu semua sudah tersedia di internet. Coba kalian bayangkan pasar modal sebelum tahun 2024, contohnya pada tahun 1960, 1950 misalnya, yang belum ada internet, ya kan? Umumnya nggak kompetitif gitu ya. Dan harga saham tuh ditentukan oleh individual gitu. Siapa yang mempunyai informasi berlebih, dialah yang bisa mempengaruhi atau mengendalikan harga saham tersebut, ya kan? Kalau dulu kan di bursa efek, ya kan? Bursa efek adalah di mana pialang-pialang pasar modal berkumpul, ya kan? Nah, dulu tuh informasi itu tidak seterbuka sekarang gitu ya. Sekarang orang yang tidak paham dengan pasar modal pun bisa mengakses gitu ya informasi-informasi tentang saham di dalam pasar modal. Kalau dulu tuh yang tidak punya akses atau informasi berlebih itu banyak gitu ya. Kadang yang kita paham tentang pasar modal pun belum tentu bisa mendapatkan informasi gitu ya. Kalau sekarang kan karena zamanan sudah canggih,
apa namanya, akses mengenai informasi-informasi yang terbuka tuh sangat luas gitu ya. Nah, kemudian pasar yang harga sekuritasnya telah mencerminkan informasi yang relevan, semakin cepat informasi baru tercermin pada sekuritas, semakin efisien pasar modal tersebut. Nah, ini disebutkan semi strong atau semi kuat. Gitu ya. Nah, sekarang tuh ada yang menyatakan bahwa pasar modal di Indonesia ada yang berpendapat semi strong atau semi kuat, ada juga yang berpendapat kuat dengan berbagai penelitian yang sudah dilakukannya. Maka dari itu, saya ingin memberikan tugas kelompok yang sudah kita bahas di awal sesi tadi kepada kalian, bagaimana sih jurnal-jurnal atau artikel-artikel penelitian yang sudah dilakukan mengenai pasar modal yang ada khususnya di Indonesia ataupun luar negeri. Bagaimana penelitian tersebut? Pada umumnya penelitian tersebut berpendapat atau menghasilkan penelitian bahwa pasar modal sudah efisien kuat, ada juga yang berpendapat efisien semi kuat gitu ya. Kalau yang ketiga, yang ini misalnya perubahan harga saham mengikuti pola random walk atau perubahan harga di waktu yang lalu tidak bisa digunakan untuk memperkirakan perubahan harga di masa yang akan datang dikarenakan keterbatasan akses informasi tadi. Makanya disebut pasar modal yang efisien lemah kalau yang ini. Nah, untuk penelitian sekarang tentang pasar modal yang efisien, sudah tidak ada lagi penelitian yang menyebutkan bahwa pasar modal maupun di Indonesia ataupun luar negeri, pasar modal tersebut bersifatnya lemah. Tidak ada. Akan tetapi, ada penelitian-penelitian yang masih banyak ya. Ada yang berpendapat semi kuat, ada yang berpendapat kuat gitu ya. Nah, jadi tugas kalian nanti di dalam tugas kelompok mempresentasikan ke saya melalui recording video apa sih jurnal yang kalian dapat dan apa hasilnya, kemudian presentasikan, dan apakah kalian setuju dengan hasil dari jurnal tersebut yang mengatakan misalnya bahwa pasar modal sekarang tuh sudah efisien yang sifatnya kuat, misalnya karena keterbukaan informasi tadi. Atau misalnya ada di antara kalian yang memilih jurnal yang hasil penelitiannya adalah semi kuat, yaitu yang hasilnya semakin cepat informasi baru tercermin pada sekuritas atau saham, semakin efisien pasar modal tersebut, gitu ya. Atau kalian berpendapat semi kuat, gitu ya. Nah, jelaskan argumentasi kalian di presentasi tersebut, gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita masuk, kenapa pasar modal itu bisa efisien? Gitu kan? Tadi kan kita sudah membahas jenis-jenis pasar modal yang efisien. Tadi kan ada 3, ya kan? Terus sekarang kita akan membahas kenapa pasar modal itu bisa efisien. Ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke mengapa pasar modal itu bisa disebut efisien? Oke. Jika tidak ada, kita lanjut. Di sini disebutkan mengapa pasar modal bisa efisien atau mengapa pasar modal efisien. Pasar modal menjadi efisien karena persaingan antara analis investasi akan membuat pasar ke sekuritas setiap saat menunjukkan harga yang sebenarnya, gitu ya. Kan di dalam analisis fundamental, di dalam menentukan harga sekuritas, kan analisis untuk menentukan harga pada suatu sekuritas atau saham itu kan kita menggunakan analisis fundamental namanya, selain analisis teknikal dan lain-lain. Nah,
Nanti kalian akan lebih spesifik lagi belajar tentang bagaimana sih cara menentukan harga pada sekuritas di mata kuliah analisis investasi dan portofolio nanti. Mungkin semester depan ya. Tapi di sini kita secara umumnya saja dulu ya. Jadi di dalam menentukan harga yang sebenarnya kan ada yang namanya analisis fundamental. Yaitu misalnya harga sebetulnya adalah untuk saham tersebut jika dianalisis fundamentalnya adalah 900 misalnya. Ya kan? Untuk harga saham tersebut. Akan tetapi, kenapa harga saham tersebut di pasar modal, khususnya di bursa efek, kenapa hanya laku di harga 700 misalnya. Nah, di sini kalian analisis gitulah. Apakah pasar tersebut bersifat strong atau semi strong atau weak ya. Tadi kan udah kita bahas kenapa yang tadinya harga sekuritasnya atau sahamnya 900 akan tetapi di pasar tersebut harganya kok 700, tidak sesuai dengan realitanya atau fundamentalnya. Nah, nanti kalian bahas tuh di jurnal atau artikel yang kalian pilih. Gitu ya. Kemudian Foster dalam penelitiannya pada tahun 1986 menjelaskan bahwa adanya jumlah analis keuangan yang banyak dan persaingan antar mereka akan membuat harga sekuritas wajar dan mencerminkan semua informasi yang relevan. Nah, jadi kalian teliti nih berdasarkan dari penelitian yang kalian pilih nanti, gitu ya. Nah, misalnya penelitian yang kalian pilih nanti adalah meneliti tentang pasar modal di tahun ini, misalnya dari tahun 2020 sampai 2023 misalnya. Di sana menyatakan bahwa pasar modal di Indonesia sifatnya adalah semi strong dikarenakan misalnya semua informasi yang ada di dalam harga saham atau sekuritas di pasar modal Indonesia tersebut sudah mencerminkan harganya. Gitu ya. Kenapa? Dikarenakan memang wajar gitu. Secara fundamental harganya memang 700 dan harga sekuritas di pasar modal pun misalnya 700 gitu. Tapi kalau misalnya berbeda, fundamentalnya 900 dihargai 700 misalnya. Apa nih? Kenapa bisa ada selisih tersebut? Nah, nanti kalian di situ analisis gitu ya. Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Ya. Kemudian di sini nilai sebenarnya tidak lain adalah harga keseimbangan yang mencerminkan semua informasi yang tersedia bagi para investor pada suatu titik waktu tertentu. Nah, makanya waktu atau periode ini mempengaruhi hasil di dalam nanti analisis mengenai pasar modal efisien gitu ya. Jadi kalau misalnya penelitiannya sebelum tahun 90-an misalnya, tentu berbeda kan dengan misalnya penelitian di tahun 2000 setelah tahun 2000 misalnya. Maka dari itu saya terserah nanti kalian mau mengambil jurnal atau artikel yang mana. Yang terpenting kalian bisa menerangkan bagaimana hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut. Oke? Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita masuk ke dalam materi 3 bentuk teori pasar modal yang efisien. Nah, jadi apa sih yang membentuk teori pasar modal yang efisien tuh? Ada 3. Sebelum kita masuk ke teori bentuk pasar yang efisien, pasar modal yang efisien, ada yang tanyakan dulu nggak? Jika kalian misalnya masih bingung, khususnya untuk kelas MN22E ya, saya sudah mengupload recording setiap pertemuan materi perkuliahan manajemen keuangan dari sesi 1 sampai sekarang gitu ya ke YouTube gitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi misalnya
kurang maksimal di dalam latihan soal maupun UTS UAS nanti. Oke. Oke, kita lanjut ke 3 bentuk teori pasar modal yang efisien. Nah, di sini ada 3. Tadi kan di pertengahan materi sudah kita bahas ya. Ada 3 bentuk pasar modal yang efisien. Ini ada nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1, keadaan di mana harga-harga mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga di waktu yang lalu. Gitu ya. Jadi, harga sekuritas atau saham di masa lalu mencerminkan harga atau di sini disebutkan di mana harga mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga di waktu yang lalu. Jadi misalnya dulu harganya 700, sekarang juga masih 700 gitu ya. Ini disebutnya pasar modal efisiensi lemah. Kemudian bentuk yang kedua, keadaan di mana harga-harga bukan hanya mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga di waktu yang lalu, tetapi juga mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, gitu ya. Disebutnya adalah efisien setengah kuat. Misal begini, kan sekarang kalau di bentuknya efisien lemah, kalau dulu kan kita sulit mengakses yang namanya laporan keuangan perusahaan kan. Kalau sekarang kan kita asalkan mau mengakses internet, lalu mendownload di situs BEI atau OJK, banyak ya perusahaan-perusahaan yang kita tuju, misalnya yang terpenting sudah sifatnya terbuka atau TBK, kita sudah tahu gitu ya bagaimana fundamental perusahaan tersebut gitu ya. Nah, kalau dulu kan kita kalau tidak langsung ke kantornya, dan ke kantornya pun belum tentu kita langsung diberikan ya kan laporan keuangan tersebut. Nah, kalau sekarang apakah informasi-informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan atau fundamental perusahaan tersebut sudah mencerminkan harganya yang sudah kita bahas tadi ya. Apakah secara fundamental misalnya harga saham perusahaan tersebut misalnya 900 gitu ya. Tapi di bursa efek atau di pasar modal ternyata harganya 1.000 misalnya. Ini kan harga di atas harga fundamentalnya atau harga aslinya gitu ya. Harga aslinya tuh harusnya 900, tapi laku 1.000 nih gitu ya. Berarti informasinya tidak mencerminkan gitu ya. Kenapa nih tidak mencerminkan gitu ya? Yang harusnya 900 kenapa jadinya 1.000 gitu ya. Nah, ini yang kalian analisis. Kok bisa? Oh, karena perusahaan tersebut melaunching produk baru misalnya. Maka dari itu bisa menstimulus harga saham yang ada di bursa atau di pasar modal. Kan ada juga ya, misalnya Toyota melaunching produk baru, misalnya Astra melaunching mobil baru misalnya kan. Toyota Alphard model terbaru misalnya. Wah, pasti laku nih mobil nih. Gitu kan. Kalian berasumsinya gitu. Atau investor berasumsinya gitu, atau masyarakat
Pak, maaf, itu Bapak ke mute, Pak, jadi gak ada suaranya. Suara saya tadi nggak terdengar ya? Enggak, Pak. Kenapa? Iya, Pak, enggak ke mute tadi sama Bapak, gak ada suaranya. Mute. Aduh, Iya. pantesan kuning. Wah, berarti saya 5 menit ngomong nggak ini ya. Berarti sampai itu tadi bentar. Recording in progress. Oke. Suaranya udah jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebelum kita masuk ke implikasi hipotesa pasar yang efisien terhadap keputusan pendanaan, ada yang ditanyakan dulu nggak? Baik, kalau tidak yang ditanyakan, kita lanjut materinya. Nah, saya ulang lagi di sini, karena tadi trouble. Oke, apabila perusahaan, apabila pasar modal efisien adalah bahwa upaya untuk membodohinya dalam kurung ya, para pemodal atau investor, ini kan investor kan, nah, dengan merekayasa laporan keuangan yang diragukan keberhasilannya atau keasliannya. Nah, sebelum UTS kan kita sudah membahas bagaimana cara memodifikasi laporan keuangan. Boleh nggak sih memodifikasi laporan keuangan? Halo? Suara saya masih jelas kan? Masih, Pak. Oke. Waktu itu kan di pertemuan yang kedua kita membahas bagaimana memodifikasi laporan keuangan, ya kan, dengan cara
analisis common size, analisis trend, analisis indeks, analisis historis, analisis rasio, dan lain-lain, ya kan? Di dalam laporan keuangan, kita boleh memodifikasi laporan keuangan tersebut. Gitu ya. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah memanipulasi atau merekayasa laporan keuangan yang tujuannya adalah untuk membodohi. Makanya di sini membodohinya dalam kurung. Membodohi para pemodal atau investor. Gitu ya. Nah, terkadang perusahaan di dalam membuat laporan keuangan, banyak perusahaan juga merekayasa laporan keuangan gitu ya, supaya bisa menarik investor atau pemodal gitu ya. Nah, jadi yang tidak boleh adalah merekayasa atau memanipulasi ya. Jika memodifikasi laporan keuangan itu sah-sah saja, seperti yang sudah kita bahas sebelum UTS kemarin, dan kalian juga sudah mengerjakan soal mengenai analisis laporan keuangan tersebut di UTS di soal nomor 1 yang kemarin. Ya. Nah, ada upaya dari pihak manajemen untuk melaporkan laba yang cenderung meningkat. Nah, di sini kita highlight lagi nih. Ada upaya dari pihak manajemen untuk melaporkan laba yang cenderung meningkat dan tidak terlalu berfluktuasi. Apa sih yang maksud fluktuasi di sini? Ada yang tahu nggak? Apa sih fluktuasi itu? Fluktuasi itu apa? Kalau anak akuntansi sama manajemen nggak tahu fluktuasi, kebangetan nih. Apa fluktuasi? Fluktuasi itu seperti ini nih. Ini namanya fluktuasi. Jadi apa fluktuasi itu? Naik turunnya suatu Kan? Yaitu naik turunnya suatu harga bisa, laba bisa, kan? Fluktuasi atau adalah keadaan atau fenomena di mana harga atau laba dari suatu perusahaan yang naik atau turun atau tidak konsisten. Itu namanya fluktuasi, gitu ya. Kadang naik, kadang turun, kadang naik lagi, kadang turun lagi, gitu. Kadang turun, terus naik, gitu. Itu namanya fluktuasi. Nah, investor kurang menyukai perusahaan-perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang sifatnya fluktuatif atau fluktuasinya tinggi, gitu ya. Dikarenakan ketidakkonsistenan yang dihasilkan oleh laba atau harga saham perusahaan tersebut, gitu. Nah, investor atau pemodal lebih senang atau lebih cenderung pada laporan keuangan yang sifatnya adalah meningkat seperti ini, ya kan? Yang grafiknya meningkat gitu ya, bukan grafiknya turun gitu ya. Kira-kira kenapa? Perusahaan lebih menyukai laporan keuangan suatu perusahaan yang sifatnya meningkat dibanding yang fluktuatif. Kenapa? Kalian harus bisa analisis. Bukan hanya bisa menghitung saja ya. Kenapa? Apa alasan dari investor lebih senang pada perusahaan yang melaporkan labanya yang cenderung meningkat? Nah ini nih. Dibandingkan yang fluktuatif. Kenapa kira-kira? Come on, asah daya analytical thinking kalian. Kenapa kira-kira? Seperti beasiswa, kemarin saya mewawancarai calon mahasiswa penerima beasiswa yang akan berkuliah di Nusa Putra gitu ya.
Universitas sendiri lebih suka pada calon mahasiswa yang memiliki nilai akademik yang cenderung meningkat dibanding dengan yang fluktuatif atau tidak konsisten. Kenapa? Dikarenakan jika mahasiswa atau perusahaan tersebut memiliki laporan keuangan atau laporan akademik yang cenderung meningkat, ada harapan bahwa perusahaan atau calon mahasiswa tersebut akan memiliki potensi untuk menghasilkan laba atau prestasi yang lebih tinggi lagi ke depannya dibandingkan dengan laporan keuangan atau laporan akademik yang misalnya fluktuatif atau tidak konsisten gitu. Berarti kemudian atau anggot-anggotan gitu ya. Kadang kalau mahasiswa kadang belajar, kadang enggak, kadang belajar, kadang enggak. Nah, itu kurang disukai oleh universitas sendiri karena tidak ada kemauan atau ambisi untuk berprestasi lebih baik lagi. Gitu ya. Perusahaan juga sama gitu ya. Kalau misalnya fluktuatif, wah, berarti manajemennya nih atau direksinya nih kurang bisa memanage perusahaan tersebut di dalam menghasilkan labanya. Ya. Nah, maka dari itu sebagai misal di sini disebutkan manajemen lebih menyukai melaporkan laba pada tahun 20X1, 20X2 dan 20X3 berturut-turut. Ini kan 3 tahun berturut-turut kan? Sebesar 6,30 miliar, 6,90 miliar dan 7,20 miliar. Daripada misalnya melaporkan hasil laba pada tahun tersebut misalnya 6,3 miliar, 7,1 miliar, dan 7 miliar. Walaupun jumlah keseluruhannya tetap sama. Nah, coba kita hitung di sini. Versi yang pertama dan versi yang kedua, yaitu 6,3 miliar, kemudian ditambah 6,9 miliar, ditambah 7,2 miliar. Hasilnya berapa nih jumlahnya total keseluruhannya? Coba hitung. 6,3 ditambah 6,9 tambah 7,2. Hasilnya berapa? 20,4. 20,4 miliar. Coba yang kedua. 6,3 ditambah 7,1 ditambah 7. Hasilnya berapa? 20,4. Sama-sama 20,4 kan? Tapi kenapa perusahaan lebih menyukai melaporkan laporan labanya pada versi yang pertama ini dibanding versi yang kedua? Kenapa? Seperti yang kita bahas tadi. Kenapa? Karena kalau yang pertama perhitungannya meningkat, Pak. Kalau yang kedua? Kalau yang kedua kenapa? Kalau yang kedua naik turun kan? Yang tadinya naik 7,1 terus turun ke 7. Nah, kalau yang versi yang pertama dari 6,3 naik ke 6,9, naik lagi ke 7,2 gitu ya. Berarti mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut ke depannya memiliki potensi untuk terus berkembang dan meningkat. Gitu ya. Dibanding dengan melaporkan laporan labanya versi yang kedua gitu ya. Investor juga berpikir gitu lah. Fluktuatif yang terlalu tinggi menunjukkan ketidakkonsistenan di dalam menghasilkan perolehan laba. Berarti menunjukkan juga bahwa direksi atau manajemen perusahaan tersebut tidak optimal di dalam mengelola perusahaannya. Gitu ya. Nah, terkadang perusahaan juga membodohi yang sudah kita bahas tadi. Para pemodal atau investor. Gitu ya. Supaya investor tertarik, kita buat saja gitu ya. Laporan laba ruginya meningkat padahal fluktuatifnya tinggi gitu ya. Nah, caranya merekayasa laporan keuangan tadi. Nah, inilah yang tidak boleh dilakukan di dalam
pembuatan laporan keuangan. Yang diperbolehkan adalah modifikasi, bukan manipulasi. Gitu ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelum UTS. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita lanjut ke instrumen keuangan jangka panjang. Dikit lagi ya, sebelum lagi maghrib. Sebentar lagi maghrib nih ya. Dikit lagi nih. Gimana? Oke, kita lanjut. Instrumen keuangan jangka panjang. Apa sih instrumen itu? Instrumen keuangan jangka panjang. Contohnya apa aja sih? Contohnya adalah saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Oke, ini adalah namanya instrumen keuangan jangka panjang. Kemudian pasar modal merupakan pertemuan demand dan supply. Nah, ini sudah kalian pelajari di mikroekonomik. Dana jangka panjang. Dikatakan berjangka panjang karena dana yang tertanam dalam saham berarti akan tertanam selamanya dalam perusahaan tersebut. Gitu ya. Tadi kan di awal sudah kita bahas saham apa? Saham adalah merupakan bentuk kepemilikan dari suatu perusahaan. Di Indonesia, saham yang boleh diterbitkan oleh perusahaan yang menjualnya ke pasar modal boleh diterbitkan dengan ataupun tanpa nominal harganya. Nah, nanti kita bahas di sini. Apabila saham diterbitkan dengan nilai nominal, maka modal saham di neraca dicatat sesuai dengan nilai nominal. Apabila terjual di pasar modal lebih tinggi dari nilai nominal, maka selisihnya dicatat sebagai tambahan modal di store. Apabila tanpa nilai nominal, maka seluruh hasil penjualan saham tersebut dicatat sebagai modal saham. Misal, kemarin kan baru IPO saham Goto. Goto itu saham apa sih? Saham merger antara perusahaan Gojek dan Tokopedia. Iya kan? Misalnya, harga saham pada IPO itu adalah harga saham saat perdana atau pertama kali diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia, namanya IPO. Misalnya kemarin kan dibuka harganya 500 misalnya. Ini kan harga perdana pembukaan kan. Akan tetapi banyak investor atau pemodal yang berani membeli saham Goto tersebut dengan harga 700 per lembar sahamnya misalnya. Ini kan ada selisih kan? Nah, selisihnya berapa di sini? Selisihnya berapa? 200, Pak. 200. Nah, 200 inilah yang disebut tambahan modal di store, gitu ya. Apabila terjual di pasar modal lebih tinggi dari nilai nominalnya, gitu ya. Kalau misalnya dijualnya 500, nominalnya 500, terus terjualnya juga 500, berarti seluruh hasil penjualan saham tersebut dicatat sebagai modal saham. Jadi tidak ada tambahan modal di store-nya. Jadi gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya aktif berinvestasi saham misalnya, menarik nih. Sebetulnya saya waktu itu ingin membuka galeri investasi di Nusa Putra, akan tetapi ada berbagai kendala jadi terhambat. Padahal kalau misalnya kalian ingin mengetahui atau tertarik lebih jauh tentang investasi, galeri investasi itu bisa banyak membantu kalian. Tapi tidak masalah, asalkan kalian paham dengan materi yang sudah kita bahas kali ini, dan nanti kalian juga di tugas kelompok mempresentasikan atau memaparkan apa yang sudah kita bahas, insya Allah kalian juga paham ya. Nah, itu ya. Misal langsung contoh di sini. Ekuitas
PT Jasa Marga. Ekuitas itu apa sih? Come on, apa itu ekuitas? Di dalam neraca kan ada pasiva, ada aktiva. Neraca itu kan harus sama dengan aktiva plus pasiva plus aset harus sama dengan pasiva plus ekuitas. Ekuitas itu apa? Modal. Modal. Iya kan? Modal PT Jasa Marga Persero Tbk 31 Desember 2007 dalam juta rupiah. Kan di dalam memperoleh modal atau pendanaan tuh kan macam-macam kan perusahaan tuh. Caranya ada yang menerbitkan obligasi, ada yang menerbitkan saham, ya kan? Macam-macam kan? Ada yang mencari kredit ke bank misalnya. Nah, di sini dicontohkan ekuitas atau modal dari PT Jasa Marga diperoleh dari penerbitan modal saham. Ya kan? Nah, modal dasarnya adalah dia menerbitkan saham di pasar modal sebesar 19.040 juta lembar saham. Ya kan? Kita kan untuk bisa membeli saham minimal kan hanya 1 lembar saham saja kan? Ya kan? Lalu kemudian Jasa Marga ini menerbitkan 19.040 juta lembar. Bayangkan tuh. Iya kan? Makanya harga 1 lembar saham tuh bisa murah-murah. Kenapa? Supaya investor-investor kecil atau investor-investor retail seperti kita misalnya bisa berinvestasi di perusahaan-perusahaan besar. Gitu ya. Makanya harganya harga murah gitu ya. Misalnya hanya 8.000, 7.000. Tapi kan kalau ditotalkan berapa jumlah lembar saham yang diterbitkan, padahal kapitalisasinya bisa puluhan triliun. Nah, itulah fungsinya pasar modal, yaitu supaya investor-investor retail bisa berpartisipasi di dalam investasi pasar modal. Nah, di sini dicontohkan nilai nominalnya Rp500 per lembar saham, kecil kan? Kalian bisa memperoleh saham Jasa Marga hanya dengan 500 perak gitu ya, daripada kalian jajan mendingan beliin saham gitu 500 perak, kalian sudah sah sebagai pemilik Jasa Marga walaupun hanya 1 lembar saham. Ya kan? Totalnya adalah 3.400.000 berapa nih? Ya 3.400.000 nih. Dalam jutaan ya kan? Jangan lupa nih dalam kurungnya. Ya kan? Dari mana? Ya kan? Dari modal ditempatkan dan disetor penuh 6.800 juta saham. Ya kan? Ini kan? Nah, 3.400.000 dari mana? Dari Rp500 dikali 6.800. Hasilnya ini kan? Benar nggak? 6.800 dikali 500 hasilnya 3.400.000, benar nggak? Benar, Pak. Betul. Oke, ya kan? Kemudian modal ditempatkan di store penuh 6 juta terdiri dari saham seri A Dwi Warna 6.799 bla bla bla, atau di ini aja ya. Di apa namanya? Dibulatkan 6.800 gitu ya. Dan saham seri B gitu ya, hanya 1 misalnya di sini. Nah, ini anggap saja 6.800. Apa sih bedanya saham seri A Dwi Warna dengan saham seri B di sini? Di dalam dunia investasi, saham itu dibedakan menjadi 3 sebenarnya. Ada saham seri A, B, dan C. Di sini ada saham seri A Dwi Warna. Dwi Warna di sini
merepresentasikan bendera Republik Indonesia yang merah putih. Makanya kan dwi warna disebutnya. Saham seri A dwi warna menunjukkan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan BUMN. Contoh perusahaan BUMN apa aja sih? Coba saya ingin tahu. Ada yang tahu nggak perusahaan BUMN itu apa aja? Pertamina. Pertamina, Pegadaian. Pertamina PLN tidak IPO di Bursa Efek. Coba sebutkan perusahaan plat merah atau BUMN yang IPO di pasar modal. Contohnya apa? PLN, Pertamina, ya saham BUMN, tapi tidak IPO atau tidak terdaftar di. Kenapa? Oh, BRI termasuk nggak Pak BRI? Nah, BRI, Mandiri, BNI, ya kan? Atau perusahaan tambang, misalnya seperti Antam, ya kan, Inalum, terus juga misalnya perkebunan, banyak ya. Nah, itu adalah saham-saham dwi warna atau yang menunjukkan saham tersebut adalah saham BUMN. Nah, terus apa bedanya dengan saham seri B? Nah, perbedaannya adalah kalau saham seri A, pemilik saham seri A memiliki kewenangan untuk untuk menentukan arah keputusan atau arah kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut, seperti contoh ekspansi bisnis, diantaranya pembangunan pabrik, gitu ya, terus pembagian dividen. Nah, pemilik saham seri A ini memiliki kewenangan tersebut. Kalau saham seri B, gimana? Saham seri B hanya memiliki presentase kepemilikan perusahaan tersebut, akan tetapi tidak memiliki wewenang untuk menentukan arah kebijakan atau keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Jadi di dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham, pemilik saham seri B ya hanya duduk saja gitu ya, menyaksikan apa keputusan apa yang diambil oleh pemilik saham seri A gitu ya. Nah, biasanya pemilik saham seri A ini adalah pemilik mayoritas di dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, di sini contohnya modal di tempat saham seri A dwi warna, saham seri B modal di store adalah 2.345.000, kemudian tambahan modal di store adalah 230.000. Nah, dari mana tambahan modal di store 230.000 ini? Nah, ini kan harga yang diberikan, harga yang dijual perdananya kan adalah 500 kan. Siapa tahu ada investor yang membelinya di harga 600, 550. Nah, ini adalah 230.000 ini adalah tambahan modal store dari selisih yang ini. Nah, nanti kita bahas di sini di slide selanjutnya. Nah, kemudian kita totalkan semuanya modal saham tersebut dari modal dasar sampai modal yang ditempatkan dan tambahan modal di store. Hasilnya adalah 5.975.000. Nah, kita bahas di sini. Akun ekuitas tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dapat menerbitkan saham sampai sejumlah 19.040 juta lembar saham tanpa harus merubah anggaran dasarnya. Hal ini ditunjukkan oleh modal dasar karena perusahaan sudah menerbitkan 6.800 juta lembar saham, maka jumlah lembar saham yang masih dapat diterbitkan lagi tanpa merubah anggaran dasar adalah 12.240 juta lembar saham. Dari mana nih 12.240 juta lembar saham? Ya, yang sudah 19.040 dikurangi 6.800 Pak. Dibagi apa dikurang? Dikurang. Dikurang 6.800. Jadi kan ini yang sudah terjualnya, ini yang belum terjualnya kan? Nah, jadi masih bisa menjual ini sebetulnya. Akan tetapi, jika perusahaan tersebut menjual sisa lembar sahamnya, maka kepemilikan
perusahaan tersebut jumlah kepemilikan terhadap perusahaan tersebut juga berkurang. Nah, nanti perusahaan tersebut bisa diakuisisi oleh pihak lain, gitu ya. Maka dari itu, jika ingin bisa mengendalikan perusahaan tersebut, komposisi kepemilikan atau saham harus 50% plus 1. Ini adalah jumlah kepemilikan saham apabila ingin disebut sebagai pemilik saham mayoritas yang bisa menentukan arah kebijakan perusahaan. Ya. Nah, kemudian karena jumlah lembar saham yang telah diterbitkan sebesar 6.800 juta dengan nilai nominal 500, maka modal saham perlu dicatat sebesar 3.400 miliar. Nah, ini kan sudah kita bahas kan di sini kan. Nah, ini kan 3.400 miliar ini kan. Kita hapus dulu. Nah, ini nih. 3.400 miliar yang ini. Nah, pada Oktober 2007, perusahaan menerbitkan saham baru sebanyak 2.040 juta. Ya kan? Ditawarkan dengan harga berapa? Di sini 1.700. Tadi pas awal penjualan berapa? Ini kan? 500 kan? Selisihnya berapa? 1.200. Ini kan? Selisih harga per lembarnya adalah 1.200. Kalian dengan jumlah lembar yang saham yang sama ditawarkan ke publik sebesar 2.040 juta. Maka diperoleh tambahan modal di store, additional paid in capital berapa? Jadi kan ada selisih itu. Jadi 2.040 dikali 1.200. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 2.040 dikali 1.200. Kita gini. Hasilnya berapa? 2.448. 2.040 dikali 1.200. Hasilnya ini 2.345.000. Gitu ya. Selisihnya. Nah, iya benar. Berapa tadi? 2.448. Ini ya. Nah, kemudian karena pada waktu menawarkan saham ke publik, perusahaan mengeluarkan berbagai biaya, disebutnya biaya emisi atau biaya transaksi. Biaya emisi itu hampir 103 miliar. Ya kan? Tambahan modal di store dicatat sedikit di atas 2.345. Dari mana? Yaitu 2.448.000 dikurang 103.000. Hasilnya ini kan 2.345. Ini catat. Nah, hasilnya kan tadi ini dikali ini 2.448, ya kan? Terus dikurang 103 apa tadi? Eh 103, sorry. Bukan 130, 103. Hasilnya 2.345. Saat ini pukul 18. Oke. Terima kasih. Sampai sini ada yang ditanyakan? Karena sudah maghrib juga. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, jangan lupa tugasnya. Nanti saya upload di Edlink untuk tugasnya karena saya kemarin kurang sehat. Nanti saya upload di Edlink dan saya beri waktu tambahan juga untuk tugas 9. Gitu ya. Dan jangan lupa juga tugas kelompoknya. Untuk manajemen sifatnya wajib. Untuk manajemen juga sifatnya wajib sekarang ya, walau bukan sunnah ya. Kalau kemarin-kemarin kan sunnah kan untuk manajemen. Tetapi untuk akuntansi tidak ada tugas sunnah, semuanya wajib karena tidak ada edaran maksimal tugas. Oke,
karena sudah maghrib. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu minggu depan di hari dan jam yang sama. Saya akhiri. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada